Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati teman-teman para wartawan baik media cetak maupun media online yang telah hadir memenuhi undangan kami, dan ucapkan terima kasih. Jadi pada kesempatan ini kami akan memberikan keterangan terkait dengan adanya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik yang telah menetapkan 3 orang tersangka, 3 orang DPO selaku tersangka. Jadi supaya berita yang sudah beredar, yang sudah dirilis baik di TikTok maupun di media online itu tidak simpang siur, maka kami perlu memberikan rilis yang lengkap terkait dengan ini. Saya akan jelaskan saja secara umum, nanti teman-teman bisa mengambil rilisnya ya. Bahwa dalam proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi, pengadaan aset berupa pembelian tanah di salah satu bank milik pemerintah daerah Kalimantan Barat, penyidik telah menetapkan 3 orang tersangka. Ya, yang pertama Dr. Andes Samsiar Ismail MM, kemudian yang kedua Dr. Andes Sudirman MM, yang ketiga Muhammad Faridan SE MM. Ketiga tersangka ini oleh penyidik telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah. Artinya apa? Artinya penyidik telah menyampaikan surat panggilan dengan rentang waktu sesuai dengan undang-undang. Kemudian undangan tersebut atau panggilan tersebut telah sampai kepada yang bersangkutan. Tapi yang bersangkutan selaku tersangka itu tidak menghadiri permintaan keterangan dari kami. Ya. Selama 3 kali sudah kami lakukan pemanggilan, yang bersangkutan juga tidak hadir. Kemudian penyidik melakukan upaya paksa ya, dengan kami mengeluarkan surat penetapan membawa tersangka. Penyidik sudah datang ke tempat tinggal yang bersangkutan, tapi penyidik tidak juga menemukan 3 tersangka itu di rumah yang bersangkutan. Kemudian penyidik berkoordinasi juga dengan ketua RT setempat, dan kami juga sudah mendapat keterangan dari ketua RT bahwa yang bersangkutan itu tidak terlihat lagi di rumahnya. Kemudian upaya berikutnya kita melakukan pemanggilan melalui media secara terbuka. Setelah kami melakukan pemanggilan media secara terbuka, juga yang bersangkutan tidak ada itikat baik untuk hadir memenuhi panggilan kami untuk dilakukan pemeriksaan secara sebagai tersangka. Kemudian penyidik mengambil langkah selanjutnya, yaitu kami menetapkan dan mengeluarkan tersangka sebagai DPO atau daftar pencarian orang. Dengan kami atau penyidik telah menerbitkan DPO ini, harapan kami yang bersangkutan itu dapat sebagai warga negara yang baik dapat memenuhi panggilan kami untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Nah, kemudian perlu juga kami sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa kalau selama ini yang beredar kerugian negara itu estimasi penyidik adalah 30 miliar, namun kita sudah mendapatkan penghitungan kerugian negara dari BPKP itu sebesar 39 miliar.
berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh BPKP itu sebesar 39 miliar. Ya. Kemudian terkait dengan penetapan sebagai DPO oleh penyidik, kami menghimbau kepada masyarakat apabila melihat keberadaan para tersangka ini itu untuk dapat menghubungi kami, menghubungi penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Kemudian kami juga menghimbau kepada aparat penegak hukum lainnya untuk dapat melakukan upaya-upaya apabila diketemukan para tersangka ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan secara umum. Nanti siaran persnya akan kami bagikan kepada teman-teman supaya tidak salah, tidak keliru dalam kita menyampaikan kepada masyarakat. Ada yang mau ditambahkan Pak Spidus? Cukup ya. Jadi kami menyampaikan keterangan ini, saya didampingi oleh Pak Spidus, kemudian didampingi oleh Kasih Dik dan Kasih Penkum. Saya kira itu penyampaian dari kami. Nanti siaran persnya akan kami bagikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.